menjelaskan materi tentang kelas 8, yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Sebelum kita masuk ke dalam sistem pencernaannya, mari kita mempelajari bahan utama terjadinya sistem pencernaan atau proses pencernaan yang terdapat dalam tubuh manusia. Apakah kalian tahu? Nah, tentu saja jawabannya adalah makanan. Tanpa adanya makanan, maka proses pencernaannya di dalam tubuh manusia tidak akan dapat terjadi. Nah, misalnya kita dapat kita simpulkan bahwa tanpa ada makanan, maka proses pencernaan tidak terjadi. Dan bila ada makanan, maka proses pencernaan pun akan terjadi. Fungsi dari makanan itu sendiri digunakan untuk menghasilkan sebuah energi atau untuk memasok energi. Tanpa adanya makanan, manusia bisa mati karena tidak adanya energi untuk bertahan hidup di lingkungan sekitar atau habitatnya. Kemudian, sebelum kita memakan makanan tertentu, kita harus mengetahui nutrisi atau gizi yang terdapat di dalam makanan tersebut. Apa sih itu nutrisi atau gizi? Kita dapat artikan nutrisi atau gizi tersebut dapat diartikan sebagai zat yang terdapat di dalam makanan atau barang-barang tertentu atau zat-zat tertentu yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan sel yang terdapat di dalam tubuh manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan juga untuk memperbaiki sel-sel yang telah rusak yang terdapat di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kita simak ya materi mengenai sistem pencernaan manusia. Simak ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan makanan atau pencernaan pada manusia. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu pencernaan. Kita mengetahui pencernaan itu adalah proses memecah makanan menjadi molekul-molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Setelah molekul-molekul tersebut menjadi lebih kecil-kecil, dia akan memasuki sel melalui membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan juga tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka akan dikeluarkan melalui keringat dan juga urin. Makanan yang tidak tercerna dapat berupa feses atau dikeluarkan melalui feses melalui alat yang terdapat di dalam tubuh manusia, yaitu anus. Proses ini disebut dengan defekasi. Makanan diproses melalui proses pencernaan melalui 4 tahap, yaitu ada ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti atau pencernaan, absorpsi atau penyerapan, dan juga defekasi atau pengeluaran. Nah, selain itu, pencernaan makanan juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pencernaan makanan secara mekanis dan juga pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan mekanis juga pencernaan kimiawi itu apa sih? Di sini saya akan menjelaskannya. Pencernaan mekanis, pencernaan yang akan terjadi saat makanan dikunyah, dicampur, dan juga dikemas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya yaitu terdapat pada mulut, yaitu pada saat makanan dihasilkan oleh gigi. Kemudian pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim-enzim dan juga zat-zat yang terdapat di dalam tubuh manusia. Nah, biasanya reaksi kimia dari enzim-enzim ini dapat menguraikan molekul-molekul besar makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Contohnya yang terdapat di dalam mulut, seperti enzim aminase. Ya, alat pencernaan tetap yang terdapat di dalam manusia ini terdiri atas 2, yaitu terdiri atas saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan yang terdapat di dalam manusia yaitu terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Sementara kelenjar pencernaan itu menghasilkan zat-zat atau enzim-enzim yang dibutuhkan di dalam pencernaan. Contohnya seperti di mulut atau kelenjar parotis, lambung, pankreas, usus halus, dan juga hati. Nah, nanti saya akan tunjukkan mengenai proses pencernaan yang terdapat dalam, atau saya akan tunjukkan gambar dari alat-alat yang digunakan dalam proses pencernaan. Nah, kita lanjutkan nanti ya. Oke, berikutnya kita akan masuk di sistem pencernaan manusia. Nah, berikut ini adalah gambar dari sistem pencernaan manusia atau beberapa alat yang terdapat dalam tubuh kita yang digunakan dalam sistem pencernaan. Nah,
Yang pertama dapat terdiri atas mulut ya. Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Dia menuju ke dalam hati, kemudian ke lambung, kemudian ke pankreas, ke usus halus, kemudian ke usus besar, usus buntu, kemudian yang terakhir adalah melalui anus atau pengeluaran. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan fungsinya masing-masing atau dapat bagian-bagian tertentu seperti usus halus. Usus halus ini masih terdiri atas beberapa jenis usus lainnya. Kemudian usus besar ini ada enzim yang digunakan dalam proses pembusukan dalam usus besar. Kemudian hati juga terdapat beberapa kerongkongan. Nah, nanti saya akan jelaskan mengenai beberapa fungsi dari semua alat-alat yang terdapat di dalam gambar sistem pencernaan ini ya. Oke, selamat mencermati dan semoga dapat dipahami ya. Bye. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan mengenai organ-organ apa saja yang digunakan dalam sistem pencernaan manusia. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, sekarang saya akan menjelaskan bahwa pencernaan makanan itu dimulai dari rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, poros atau rektum, kemudian ke dubur. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan yang pertama, yaitu mengenai mulut. Di dalam mulut terdiri atas gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Nah, makanan dalam mulut akan dicampur dengan menggunakan air liur dan diatur oleh lidah sedemikian rupa sehingga mudah dilumatkan oleh gigi. Kemudian makanan akan ditelan lewat kerongkongan. Nah, air liur yang dikandung oleh mulut ini mengandung mukosa atau lendir, senyawa sebagai antibakteri dan juga enzim petialin. Enzim ini berguna untuk memecah molekul amilum menjadi molekul maltose. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi, di mana secara mekanis itu oleh gigi yang melumatkan makanan dan secara kimiawi oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam mulut. Berikut ini merupakan gambar dari bagian-bagian dari mulut. Silakan dicermati. Bagian pertama yang terdapat pada mulut yaitu ada lidah. Nah, lidah berperan sebagai alat pengucap. Selain itu juga membantu bersuara, untuk mengenal makanan, dan juga melumatkan bahan makanan dalam rongga mulut. Nah, berikut ini merupakan gambar dari bagian-bagian lidah dan bagian mana saja yang peka terhadap rasa-rasa pada makanan. Nah, yaitu ada terdiri atas ujung lidah kita peka terhadap rasa manis, tepi depan lidah kita peka terhadap rasa asin, kemudian tepi belakang lidah kita peka terhadap rasa asam, pangkal lidah kita peka terhadap rasa pahit. Boleh dicermati dan dilihat gambarnya, dipahami ya gambarnya. Nah, kemudian organ yang kedua yang terdapat dalam mulut yaitu ada gigi. Gigi berfungsi sebagai alat pencernaan mekanik, yaitu berguna untuk melumatkan atau mengoyak, bahkan untuk menghancurkan makanan. Gigi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham depan serta belakang. Gigi seri ini berfungsi untuk memotong dan juga menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan, serta gigi geraham depan dan belakang berfungsi untuk mengunyah atau menggiling makanan. Gigi dari orang dewasa ataupun gigi anak-anak itu pasti berbeda. Gigi anak-anak pada usia 7-14 tahun, gigi-gigi tersebut anak akan tanggal dan tumbuh yang baru. Kemudian gigi anak-anak yang belum tetap itu disebut dengan gigi susu. Orang dewasa mempunyai 32 gigi, yaitu terdiri atas 8 gigi seri, 4 gigi taring, 12 geraham belakang, dan 8 geraham muka. Gigi geraham bungsu itu adalah gigi geraham yang tumbuh paling akhir, yaitu ketika berusia 18 sampai dengan 45 tahun. Bagian gigi terluar itu disebut dengan salut gigi atau imen. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari gigi. Yang pertama ada mahkota, akar, enamel, dentin, dan lain-lain. Selanjutnya, bagian yang ketiga dari mulut yaitu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berperan dalam menyekresikan air liur yang mengandung enzim petialin atau amilase, yang berfungsi tadi yaitu untuk memecah molekul amilum menjadi molekul maltose. Ludah dihasilkan oleh 3 pasang buah kelenjar ludah yang terdapat di dalam mulut, yaitu ada kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Berikut ini merupakan bagian-bagian atau susunan kelenjar ludah manusia yang terdiri atas kelenjar parotis, ductus parotis atau Stenson, kemudian ada otot masseter, mukosa, ductus sublingual,
ductus submandibular atau warpon, kemudian ada kelenjar sublingualis atau mylohyoid, dan kelenjar submandibularis. Silahkan dipelajari dan dicermati serta dipahami gambarnya. Kemudian kita masuk ke dalam organ sistem pencernaan yang kedua, yaitu ada kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan akan berbentuk bolus yang kemudian masuk ke dalam faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Selain itu, esofagus sendiri dapat diartikan sebagai tabung muskular yang menghubungkan faring dengan lambung. Esofagus berukuran panjang sekitar 8 inci dan dilapisi oleh jaringan merah muda yang lembab yang disebut dengan mukosa. Pada pangkal kerongkongan atau esofagus terdapat dua saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Kedua saluran tersebut dipisahkan oleh suatu katup atau klip yang disebut dengan anak teka. Fisiologi esofagus adalah menyalurkan makanan dari ke lambung. Agar makanan dapat berjalan, maka ada gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot kerongkongannya berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan yang meremas. Sekarang kita masuk ke dalam organ pencernaan yang ketiga, yaitu ada lambung. Lambung merupakan suatu kantung yang terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Lambung mengeluarkan getah lambung yang mengandung pepsin yang berguna untuk mengubah zat putih telur menjadi pepton, asam klorida yang berguna untuk membunuh bibit bersama dengan masuknya makanan, dan renin yang berguna untuk mengubah susu menjadi kasein. Lambung dapat mencerna makanan secara mekanis dan juga kimiawi, yaitu pencernaan secara mekanis dilakukan dengan adanya kontraksi pada dinding lambung, sedangkan pada secara kimiawi yaitu dibantu dengan getah lambung. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari lambung manusia, yaitu yang terdiri atas itu ada otot kardia, kerongkongan, pintu lambung, bawah, katup pilori, usus 12 jari, lapisan dalam, kubah, tubuh lambung, serabut otot longitudinal, serabut saraf, melingkar, serabut saraf melintang, lapisan mukosa, dan lapisan submukosa. Yang keempat ada usus halus. Nah, usus halus merupakan saluran yang berkelok-kelok yang menghubungkan antara usus 12 jari dengan usus besar. Panjangnya kira-kira 6 meter, melingkar-lingkar di dalam rongga perut. Di dalam usus halus, makanan akan dicerna terus dengan bantuan getah-getah usus. Sari makanan diserap atau diabsorpsi oleh dinding usus halus untuk diedarkan ke seluruh tubuh, di mana lemak diedarkan melalui pembuluh-pembuluh getah bening, sedangkan sari makanan diedarkan melalui pembuluh-pembuluh darah. Dengan gerak peristaltik, sisa makanan dari usus halus akan didorong ke usus besar. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, seperti di gambar di atas, yaitu terdiri atas duodenum, jejunum, dan juga ileum. Yang pertama kita akan membahas tentang duodenum atau usus 12 jari. Nah, pada usus 12 jari terdapat atau bermuara 2 saluran yang berasal dari kelenjar pankreas dan kantong empedu, di mana kantong empedu menempel pada hati dan kelenjar pankreas yang terletak di dekat usus 12 jari. Kelenjar pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase yang berguna untuk menghidrolisir protein, lemak, dan karbohidrat, sedangkan hati menghasilkan empedu yang akan disimpan di kantong empedu. Di dalam usus halus, makanan akan dicernakan lebih lanjut dengan bantuan getah pankreas dan empedu, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus halus. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Di dalam jejunum, makanan akan mengalami proses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus kosong. Yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Permukaan dinding usus ini memiliki villi atau jonjot-jonjot usus yang berfungsi atau villi ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan sari makanan. Di dalam usus ini terjadi pencernaan atau penyerapan atau absorpsi zat-zat makanan. Penyerapan zat-zat makanan di dalam usus halus dilakukan oleh pembuluh darah kapiler dan pembuluh limfa. Organ sistem pencernaan yang kelima ada usus besar. Usus besar terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian menagi, bagian yang mendatar, dan juga bagian menurun. Usus besar menghubungkan antara usus halus dan juga pelepasan atau anus. Di dalam usus besar hanya terjadi penyerapan air, sehingga tidak terjadi lagi pencernaan dan penyerapan zat-zat makanan. Di dalam usus besar, makanan akan diuraikan oleh bakteri pembusuk yang disebut dengan Escherichia coli yang bermanfaat dalam membantu
membusukkan sisa makanan. Bakteri coli juga membantu pembentukan vitamin K dan juga vitamin B12. Selain itu, bakteri coli juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Selain itu, usus besar juga terdiri atas dua bagian, yaitu usus tebal atau kolon dan juga poros usus atau rektum. Adapun rektum merupakan saluran yang panjangnya 10 cm terbawah dari usus tebal. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari usus besar, yaitu terdiri atas kolon transversum, kolon ascendens lagi, kolon sigmoid, rektum, sekum, dan juga usus buntu. Yang terakhir yaitu sebelum proses pencernaan memasuki anus atau klokasan, maka proses pencernaan akan melewati 3 organ pencernaan tambahan, yaitu yang terdiri atas hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Nah, sekarang yang pertama kita akan mempelajari tentang hati. Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Hati mempunyai kecenderungan untuk menyimpan vitamin, yaitu terdiri atas vitamin A, D, dan juga vitamin B12. Hati berperan dalam proses detoksifikasi, yaitu proses menetralkan racun yang terdapat pada tubuh. Ketika dalam darah terkandung zat yang berbahaya atau bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak dapat berbahaya lagi oleh tubuh. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan glukosa dalam darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, maka hati akan memecah glikogen dan akan melepaskan glukosa. Selain itu, hati juga akan mengatur kadar kolesterol yang terdapat dalam darah. Berikut ini merupakan struktur dari hati manusia, yaitu yang terdiri atas pembuluh vena hati, hati bagian kiri, hati bagian kanan, dan juga kantung empedu. Organ pencernaan tambahan yang kedua yaitu ada kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini berfungsi untuk menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijau-hijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Pigmen bilirubin merupakan pigmen yang dihasilkan dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan oleh usus halus dan berfungsi dalam mengemulsi lemak. Berikut ini merupakan gambar dari kantung empedu dan juga bagian-bagiannya, yaitu terdiri atas kandung empedu, batu empedu, ductus cysticus, dan saluran empedu. Yang ketiga yaitu ada pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik lambung. Pankreas menghasilkan zat-zat seperti amilase, lipase, dan tripsin. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan suatu getah yang disebut dengan getah pankreas. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Adanya hormon insulin inilah yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Apabila ada gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari pankreas, yaitu terdiri atas saluran empedu, saluran pankreas, lobus yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian depan pankreas, ujung pankreas, pangkal pankreas, duodenum, saluran pankreas, dan tonjolan usus 12 jari. Silakan dicermati gambarnya dan dipahami ya. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai organ-organ apa saja yang digunakan dalam sistem pencernaan atau proses pencernaan manusia. Nah, yang sekarang saya akan menjelaskan mengenai penyakit apa saja yang dapat menyerang sistem pencernaan manusia. Pertama ada obesitas, yang kedua ada garis gigi atau gigi berlubang, yang ketiga ada mah atau gastritis, yang keempat ada hepatitis, yang kelima ada diare, dan yang keenam ada konstipasi. Nah, di sini saya akan menjabarkannya satu persatu atau menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada obesitas. Obesitas merupakan keadaan atau kondisi tubuh yang memiliki bobot lemak yang berlebihan akibat makanan yang tinggi lemak dan dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan. Resiko obesitas ini banyak ya, ada yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan juga diabetes. Nah, obesitas ini dapat diakibatkan oleh berbagai hal, contohnya seperti jarangnya melakukan aktivitas atau jarang bergerak, sehingga metabolisme tubuh menjadi melambat. Kemudian yang ketiga makan makanan yang lemak tinggi atau tinggi lemak, dan juga selain itu obesitas juga dapat terjadi akibat keturunan atau gen dari keluarga. Yang
Yang kedua ada karies gigi atau gigi berlubang. Ini merupakan salah satu penyakit yang paling banyak dialami oleh manusia. Karies gigi atau gigi berlubang ini diakibatkan oleh infeksi bakteri dalam mulut. Nah, bakteri-bakteri yang terdapat di dalam mulut ini atau mulut kita ini mengubah gula yang kita makan menjadi asam, sehingga asam tersebut merusak gigi dan membuat gigi berlubang. Nah, jika gigi kita setelah merasa nyeri dan juga merasa sakit, maka kerusakannya telah mencapai saraf gigi. Yang ketiga ada MAH atau gastritis. MAH ini merupakan penyakit juga yang paling sering dialami oleh manusia. MAH ini menyerang lambung atau MAH ini dapat terjadi akibat adanya infeksi pada lapisan dinding lambung. MAH dapat diakibatkan selain infeksi pada lapisan dinding lambung itu ada juga hal-hal yang dapat menyebabkan MAH, dengan seperti meningkatnya asam lambung, ya, kemudian infeksi bakteri, stres, tidak makan teratur, tidak makan secukupnya, dan juga kurang tidur. Selain itu juga karena makan makanan yang pedas dan serta asam. MAH dapat dicegah dengan berbagai cara, contohnya yaitu seperti makan yang teratur, makan yang secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang pedas dan juga asam sehingga tidak terjadinya peningkatan pada asam lambung, kemudian juga tidur secukupnya agar tidak stres. Selain itu juga ada beberapa hal, contohnya seperti meminum kopi pada pagi hari atau berlebihan meminum kopi pada pagi hari sebelum sarapan. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya penyakit MAH. Yang keempat ada hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Jika terjadi peradangan pada hati secara akut, maka sirosis pada penyakit hepatitis ini dapat berkembang menjadi kanker hati. Apa ya penyebab dari penyakit hepatitis? Ada yang tahu? Penyebab dari penyakit hepatitis ini adalah virus hepatitis B. Virus hepatitis B ini merupakan penyebab utama terjadinya penyakit hepatitis ini. Selain virus hepatitis B juga ada hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit hepatitis. Contohnya seperti bakteri, jamur, protozoa, racun dari alkohol, dan juga obat-obatan yang terus menerus dikonsumsi. Contohnya seperti obat-obatan seperti obat paracetamol. Yang kelima ada diare. Diare merupakan penyakit pada usus besar yang diakibatkan oleh infeksi bakteri dan juga protozoa. Penderita diare biasanya mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh akibat usus mengeluarkan cairan secara terus-menerus atau terus-menerus. Nah, selain itu penderita diare juga mengalami mulas-mulas pada bagian perut karena adanya kontraksi otot pada usus secara terus-menerus. Upaya mencegah diare itu dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan makanan yang akan kita konsumsi, kemudian menjaga kebersihan diri kita juga serta lingkungan, kemudian meminum minuman atau air yang matang atau kemasan air atau air pada dalam kemasan yang bersih, kemudian cucilah tangan sebelum makan. Apabila terkena diare dapat dilakukan dengan mengonsumsi obat diare dan juga obat oralit. Obat oralit di sini sendiri berfungsi untuk memberikan cairan pada tubuh karena tubuh yang mengalami penyakit diare ini akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, sehingga ia memberikan cairan kepada tubuh sehingga tubuh tidak kekurangan cairan dan atau mengalami dehidrasi. Sedangkan pada obat diare ini sendiri yaitu digunakan untuk pemadatan feses sehingga dapat mudah dikeluarkan tetapi tidak menghentikan diare. Jika diare tidak dapat diatasi juga maka kita harus pergi ke dokter. Yang kelima ada konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi feses yang keras atau kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Penyebabnya terjadi feses ini adalah kurangnya makanan-makanan yang berserat dan juga kurang minum. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan diserap kembali oleh dinding usus, sehingga feses akan keras dan kering sehingga tidak dapat dikeluarkan atau sulit untuk dikeluarkan. Upaya untuk mencegah konstipasi ini dapat dilakukan dengan cara memakan makanan yang berserat dan juga cukup meminum air. Selain itu juga cucilah tangan sebelum makan dan tidak menahan BAB atau buang air besar berlebihan atau sesering. Akibatnya dapat terjadinya konstipasi sehingga tidak boleh menahan buang air besar secara berlebihan. Nah, itu saja ya penjelasan saya mengenai sistem pencernaan manusia dan juga penyakit-penyakit yang dapat diakibatkan atau menyerang sistem pencernaan manusia. Tolong dimaafkan bila ada kesalahan dalam kata-kata dan juga kekurangan dalam penjelasan. Ini adalah saya ucapkan mohon maaf atas segala hal yang terjadi
pesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.